Oke, teman-teman, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan masuk ke salah satu perdebatan teologi yang paling tua, paling seru, dan jujur aja, kadang paling bikin pusing di dalam kekristenan. Yep, kita bakal ngomongin soal Calvinisme versus Arminianisme. Nah, ini dia intinya. Semua perdebatan yang rumit ini, kalau kita sederhanakan, sebetulnya bermuara pada satu pertanyaan yang sangat personal. Soal keselamatan kita, itu siapa sih yang pegang kendali utamanya? Tuhan atau kita? Gini nih alur pembahasan kita. Kita mulai dari sejarahnya dulu biar kenal sama tokoh-tokohnya. Terus kita bedah satu persatu 5 poin Calvinisme yang terkenal itu. Nah, setelah itu kita lihat jawaban dari sisi Arminianisme. Nanti kita juga bahas satu ayat Alkitab yang sering jadi ganjelan, dan terakhir kita simpulkan semuanya. Oke, bagian pertama. Yuk kita mundur sedikit ke belakang, kenalan dulu sama dua nama besar di balik perdebatan panjang ini. Nah, ini yang menarik. Banyak yang salah sangka kalau Arminius itu muridnya Calvin. Padahal, faktanya, waktu Calvin meninggal, Arminius ini masih kecil banget, baru 4 tahun. Jadi Arminius ini tumbuh besar di dalam tradisi teologi yang dipengaruhi Calvin. Tapi kemudian, dia mulai mempertanyakan beberapa poin penting. Dan dari situlah api perdebatan yang kita kenal sampai sekarang, ini mulai menyala. Sekarang, kita masuk ke inti pandangan Calvinis soal keselamatan. Biasanya, ini dirangkum pakai akronim yang gampang diingat, yaitu TULIP. Yuk kita kupas satu-satu. T yang pertama itu untuk total depravity atau kerusakan total. Eits, ini bukan berarti manusia itu sejahat-jahatnya ya, tapi artinya dosa itu sudah merusak setiap bagian dari diri kita. Pikiran, perasaan, kehendak, sampai-sampai kita nggak punya kemampuan dari diri sendiri untuk mencari atau merespons Tuhan. Analogi ini ngena banget sih. Coba bayangin, mayat mau kita sodorin makanan seenak apapun di depan hidungnya, dia nggak akan bisa merespons kan? Nah, pandangan ini bilang seperti itulah kondisi kita secara rohani. Kita nggak akan bisa merespons panggilan Tuhan kecuali Tuhan sendiri yang lebih dulu menghidupkan kita. Lanjut ke U, unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Poin utamanya di sini, pilihan Tuhan itu nggak didasarkan pada apapun yang akan kita lakukan. Jadi bukan karena Tuhan ngintip ke masa depan terus lihat, oh si A nanti bakal percaya, lalu Tuhan pilih dia. Nggak gitu. Menurut pandangan ini, pemilihan itu murni 100% karena kehendak Tuhan sendiri. Ayat inilah yang sering jadi fondasi utama doktrin ini. Kata kuncinya, sebelum dunia dijadikan. Jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita bisa berbuat baik atau jahat. Lanjut, L untuk limited atonement atau penebusan terbatas. Nah, ini nih yang seringkali paling jadi perdebatan panas. Gagasannya bukan bilang kalau kuasa kematian Yesus itu terbatas, tapi tujuannya yang spesifik. Pandangan ini meyakini bahwa kematian Yesus itu secara efektif memang ditujukan untuk menjamin keselamatan orang-orang pilihannya atau domba-dombanya. Oke, sekarang irresistible grace, anugerah yang gak bisa ditolak. Gampangnya gini, kalau Tuhan sudah menetapkan untuk menyelamatkan seseorang dan Roh Kudus mulai bekerja di hatinya, maka panggilan itu pasti akan berhasil. Anugerah Tuhan akan mengatasi semua penolakan dari dalam diri orang itu dan pasti akan membawa dia kepada iman. Dan ayat ini sering dipakai untuk mendukung ide itu. Ada semacam tarikan dari Tuhan yang sifatnya menentukan dan gak bisa digagalkan oleh keinginan manusia. Dan yang terakhir, Perseverance of the Saints, ketekunan orang-orang kudus. Ini yang sering diringkas jadi sekali selamat tetap selamat. Intinya, Tuhan yang memulai karya baik di dalam diri kita, Dia juga yang akan menyelesaikannya sampai akhir. Dan bukti kalau seseorang itu benar-benar selamat adalah hidupnya yang terus bertumbuh dalam iman dan kekudusan. Oke, kita sudah bahas tulip dari sisi Calvinis. Sekarang, mari kita lihat dari kacamata seberang. Gimana sih pandangan Arminian menjawab poin-poin tadi? Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Soal pemilihan, Arminian percaya itu bersyarat. Artinya, Tuhan memilih mereka yang dalam kemahatauannya Dia lihat akan beriman kepadanya. Soal penebusan, mereka percaya kematian Kristus itu untuk semua orang tanpa kecuali, tapi hanya jadi efektif buat mereka yang memilih untuk percaya. Dan ini yang paling penting, soal anugerah. Mereka percaya anugerah Tuhan itu bisa ditolak. Manusia diberi kehendak bebas untuk menerima atau menolak tawaran keselamatan itu. Nah, pertanyaan yang sering banget muncul buat kaum Calvinis adalah, kalau gitu gimana dong dengan ayat-ayat yang bilang Tuhan ingin semua orang selamat? Yuk, kita lihat gimana mereka mencoba menjelaskan hal ini.
Ini pertanyaan yang logis banget kan? Kalau Tuhan dari awal sudah memilih sebagian orang saja, kenapa kita bilang kalau keinginannya adalah agar semua orang diselamatkan? Kelihatannya kontradiktif. Nah, ini dia ayatnya. Ayat ini seolah-olah jadi pukulan telak buat ide penebusan terbatas dan pemilihan tanpa syarat. Lalu gimana jawabannya? Jawabannya, menurut kerangka teologi ini adalah dengan membedakan dua macam kehendak Tuhan. Ada yang disebut kehendak yang dinyatakan, ini adalah perintahnya yang jelas untuk kita semua, misalnya, bertobatlah dan percayalah. Ini adalah tanggung jawab kita. Tapi, ada juga yang disebut kehendak yang tersembunyi atau ketetapannya. Ini adalah rencana kedaulatan Tuhan tentang apa yang pada akhirnya pasti akan terjadi. Jadi, sementara perintahnya berlaku untuk semua, ketetapannya menentukan siapa yang pada akhirnya benar-benar diselamatkan. Pada akhirnya, setelah kita bedah semua poin-poin ini, kita kembali ke satu ketegangan mendasar yang jadi jantung dari seluruh perdebatan ini. Jadi ini dia intinya, siapa yang jadi faktor penentu dalam keselamatan? Apakah kedaulatan Tuhan yang absolut atau pilihan dan tanggung jawab manusia? Kedua sistem teologi ini sebetulnya sama-sama mencoba mendamaikan kebenaran-kebenaran yang ada di Alkitab, tapi mereka mengambil penekanan yang sangat berbeda. Dan yang perlu kita ingat, bahkan John Calvin sendiri pun mengakui kalau topik ini tuh penuh misteri. Bagaimana kedaulatan Tuhan yang mutlak bisa berjalan beriringan dengan tanggung jawab manusia, itu adalah sesuatu yang melampaui pemahaman kita sepenuhnya. Dan ini jadi pertanyaan penutup untuk kita renungkan bersama. Di mana sih persisnya garis batas antara kendali Tuhan dan tanggung jawab manusia? Perdebatan ini bukan cuma soal teori, tapi benar-benar membentuk cara kita memandang Tuhan, diri kita sendiri, dan anugerah keselamatan. Terima kasih sudah menyimak.